Oke, selamat pagi kawan semua di Omai Sinau Channel. Oke, hari ini ini tim rombongan akan ke Kota Kendal dalam rangka kegiatan pemetaan karyawan. Ya, ini bagian dari aktivitas saya, kami semua tim ini. Hari Sabtu tanggal 25 Juli jam 6 pagi ini udah siap-siap berangkat karena kita butuh perjalanan 30 menit. Nanti kita akan lihat ya proses di sana ya sekilas. Oh, ini saya copot ya. Ini saya pakai masker karena tetap menerapkan aturan protokol kesehatan. Di era kenormalan baru, salah satu perilaku yang harus kita jaga meskipun kita dalam kondisi new normal, tetapi ada perilaku yang harus dipatuhi protokol kesehatan. Dalam mobil juga sama, berjarak ya, mestinya di sub kedua bisa 3 orang 4 orang, tapi kita gunakan 2 orang, yang belakang juga 1 orang itu ya. Teman-teman sekalian, hari ini nanti yang proses yang akan dilakukan itu kita akan melakukan tes tertulis, kemudian wawancara, kemudian kita koreksi. Hari ini selesai, besok kita review sampai 4 hari semuanya selesai. Kita nikmati perjalanan ini ya. Ini baru sampai di mana ini? Di arah tol ini, coba lihat itu tol, tapi kita nggak lewat tol karena di tol itu malah justru lebih jauh ketika masuk ke Kota Kendal. Jadi kita lewat jalan biasa alternatif ya, cukup ramai ya di Sabtu. Kita belum sarapan semua nih, nanti kita sarapan dulu di soto itu teman-teman. Itu ada 2 mobil di belakang, ada mobil besar-besar itu, kita ber-10 orang membantu kita dalam proses pengambilan data lah ya. Ada sekitar 62 orang ya, nanti berada di sana. Itu nanti kita lihat ya, dalam proses ini nanti kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya, jaga jarak, menghindari kerumunan, ada physical distancing. Kemudian nanti ada termogram, kita juga siapkan itu. Kemudian hand sanitizer, masker pastinya, meskipun sepanjang pandemik ini tim kita ini tidak kemana-mana gitu ya, ya insya Allah aman, tidak kemana-mana. Jadi kita tetap memberikan edukasi kepada orang lain atau masyarakat bahwa new normal ini kita tetap berkarya, berperilaku, tapi dengan era kenormalan baru itu menggunakan habit yang sudah biasa kita jalankan, yaitu protokol kesehatan. Pakai hand sanitizer, kemudian pakai masker, cuci tangan ketika memegang sesuatu. Sejak bulan April kali ya, April, Mei, Juni, Juli, sudah hampir 4 bulan nih ya. 4 bulan kita WFO, tetap WFO ya, tapi ya memang
tidak ada kegiatan aktivitas. Jadi kita meskipun kita kumpul WFO di kantor, tetapi aktivitas kita online ya, online. Kebetulan teman-teman tim ini dari luar kota semua, mereka nggak pulang, mereka di Semarang, mereka lebaran juga di Semarang, nggak bertemu keluarganya. Jadi kita ya bikin aktivitas karya lewat media sosial ya, lewat Zoom. Kita juga mengadakan webinar-webinar, yang penting tetap jalan gitu ya, karena untuk WFO itu memang butuh perencanaan yang matang gitu. Anda bisa bayangkan kalau Anda biasanya melayani customer, melakukan pekerjaan, kemudian Anda di kantor, tidak ada apa yang harus dilakukan, makanya kita harus membuat terobosan baru. Butuh inovasi untuk sebuah perilaku kerja di era new normal ini. Kita juga melakukan edukasi kepada klien kita, korporasi. Kita juga melakukan telekonseling ya, karena bidang kita adalah bidang psikologi. Kita juga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, kita juga terlibat dalam telekonseling. Jadi ya tetap sibuk gitu. Bagaimana dengan Anda? Apakah tetap di rumah terus bingung dengan aktivitasnya? Saya pikir Anda pasti melakukan hal yang sama ya. Terminal Kendal, ini Bonbin yang tadi saya ceritakan. Ini ada kebun binatang ya, kebun binatang. Ini nih marga wisata Bonbin Mangkang ya, Bonbin Mangkang ini. Ini kebun binatang ini berada di pinggiran kota, perbatasan antara kota Semarang dengan kota Kendal ya, perbatasan. Nah ini nih perbatasannya di sini. Kalau ini kanan ini dulu namanya, ini salah satu lokalisasi yang sudah direlokasi ya, direlokasi atau sudah, saya nggak tahu namanya, lupa saya, karena memang nggak pernah kesini jadi lupa. Nggak pernah kesini. Kalau ini Bonbin ini tapi belum buka ya, Bonbin ini. Ya silakan kalau Bapak Ibu ke Semarang jalan darat bisa mampir ke Bonbin Binatang ya, silaturahim pada saudara kembarnya ya, bertemu dan melihat teman-teman saudara yang berada di sini. Ini sudah kita masuk arah ke arteri ya. Itu teman. Selama pandemi ini nanti akan ada acara apa Pak? Ada lagi nggak ya Kek? Selama pandemi ada, kita sudah normal kok kegiatan, meskipun kegiatan-kegiatan yang biasanya offline itu diganti dengan kegiatan-kegiatan online ya. Pelatihan kemarin kita juga melakukan dengan model online 2 hari itu kita lewat Zoom ya, semua bisa dijalani dengan baik ya. Kendala-kendala sinyal lah, kendala sinyal keluar masuk, tapi oke, tidak ada masalah. Tugasnya bisa diselesaikan dengan baik. Pesan kegiatan itu juga tertransformasi dengan baik ya. Mereka memberikan ya surprise, review bahwa oh ternyata tidak harus ketemu ya, tidak harus ketemu, kita juga bisa melakukan. Jadi artinya bahwa tidak ada alasan apapun kita tidak berkarya ya, hanya karena masa pandemik, karena pembatasan ini. Itu aja sih pesannya. Kegiatan jalan bahkan lebih efisien ya, kita bisa ribuan orang, tidak perlu sewa gedung, tidak perlu menyediakan makanan ya. Jadi peserta bisa makan di rumah masing-masing,
kemudian waktunya bebas ya, kalau Anda pengen istirahat bisa dimatikan videonya gitu kan. Jadi luar biasa menurut saya. Ini mungkin salah satu perubahan generasi 4.0 ya. Jadi kita dipaksa untuk cepat ya, cepat itu artinya didorong karena situasi alam cepat, bahwa kita harus berpindah pada kondisi bahwa media online, media sosial itu sebuah keniscayaan. Jadi era digital ini dipaksa, yang harusnya mungkin 3-5 tahun mungkin dipaksa dalam jangka waktu beberapa bulan, mau tidak mau kita harus beradaptasi di era perubahan ini. Kira-kira itu ya. Kalau hari ini goalnya ya, sebenarnya kemarin penawaran kita itu manajemen talenta. Saya abaikan, mereka selama ini itu proses perekrutannya seperti apa kita belum tahu ya. Ya semoga sudah menggunakan standarisasi seleksi ya. Ya saya berpikir sudah lah, anggap saja sudah. Jadi karyawan ini nggak pernah diapa-apain nih, belum pernah ya kalau ada training, misalnya ada treatment lain ya karena hanya kebutuhan, mungkin karena ya ini ada anggaran itu. Nah, kemarin kita diskusi supaya karyawan ini dari sejak awal, ya, istilah dalam manajemen talenta itu satu, memang kita bangun komitmen pada mereka dulu bahwa Anda ini berproses, bukan hanya masa kerja, tetapi Anda itu punya peluang untuk mengembangkan karir Anda. Yang penting mereka paham dulu. Yang kedua, kita seleksi nih, kita seleksi mereka. Seleksi itu bukan berarti seleksi kayak rekrutmen biasa seperti orang seleksi karyawan baru, bukan. Kita seleksi dari internal, existing dari mereka yang sudah ada itu kita seleksi. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Nanti hasil seleksi ini itu akan kita lihat ya kondisi yang ada. Ini dicek lab betul, cek labnya, tapi perilaku kerjanya. Seleksi ini juga harus ada ukuran. Ukurannya ya kita bikin standar. Kita akan lihat bagaimana knowledge mereka, bagaimana skill mereka, bagaimana attitude mereka dalam sebuah pekerjaan harus ya. Sesudah itu kalau sudah ada aturan atau pedomannya, saya baru ketemu bahasa di pedoman. Jadi kita dasarnya kita tes, kita gali datanya, perilakunya, kemudian kita lihat di normanya. Ya, norma itu kamus kompetensi. Ya disesuaikan mereka. Sesudah itu baru kita lihat. Kalau sudah ketemu, lihat, kita akan tahu di level mereka, levelnya level apa. Ya, misalnya staff itu levelnya 1, mestinya. Oh, ada staff yang levelnya sudah 2, oh berarti ini potensial. Ada yang harusnya posisi orang punya jabatan, misalnya supervisor ya, supervisi atau kasubag, atau mereka mestinya levelnya 3. Oh, sekarang dilihat ternyata 2. Ya tidak apa-apa, kita biar tahu nanti pengembangan dari karyawan itu ya, kita tahu mana yang harus potensi-potensi itu, setiap karyawan mana yang harus dikembangkan ya, baik bisa secara individual maupun secara kelompok atau organisasi. Nah, selama ini dalam bekerja pastinya mereka sudah punya evaluasi kerja ya, evaluasi kinerja atau KPI ya, saya belum tahu nih ya mereka punya apa. Kalau enggak harus dibuat itu kita, karena pasti adalah perusahaan udah puluhan tahun pasti punya ukuran kinerja lah, penilaian kinerja pasti ada.
Itu penilaian kinerja kan supaya misalnya pemilik atau perusahaan itu juga bisa menjadikan dasar bahwa ini orang bagus pekerjaannya, kinerjanya juga bagus, pencapaian targetnya juga bagus. Itu dasar mereka untuk dipromosikan. Ini supaya fair lah dalam organisasi, supaya sehat. Nah, nanti dikombinasikan, dilihat benar nggak sih orang-orang yang sekarang ada ini antara hasil assessment ya, perilaku dari standar ukuran kompetensi tadi, terus dilihat dengan kinerjanya, hasil KPI selama ini sama nggak? Jangan-jangan dia kompeten misalnya secara nilai, memang knowledge-nya bagus, kemudian karena sering jadi pertanyaan nih, lho Pak, ini dia kompeten tapi gak iso kerja, atau sebaliknya ini iso kerja tapi tidak kompeten. Nah, itu perlu dilihat ya, toolsnya seperti apa, siapa melakukan ya, harus detail, harus titis tahu ya, harus tepat betul, karena sebuah hasil itu Anda juga harus melihat bagaimana tools itu dan siapa yang melakukan, karena pengaruh ya. Kalau kita tidak hati-hati maka hasilnya nanti ya bahasanya tidak reliable, tidak valid, kira-kira gitu. Nah, setelah semuanya selesai nanti baru kita tahu hasil, masuk talent pool ya, orang-orang yang mereka itu nanti akan diproyeksikan untuk pemimpin masa depan gitu. Jadi memang harus direncanakan mulai sekarang gitu. Manfaat jangka panjangnya perusahaan lebih, selain kader ada rencana? Ya kita tahu orang-orang terbaik ya. Selama ini kita kan rekrut tapi nggak tahu orang-orang terbaiknya mana. Mungkin dia masih muda, mungkin usia 21 tahun baru lulus, tapi dia punya potensi yang bisa dikembangkan ya jangka panjang, bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kita harus, nah kalau kita sudah punya talent pool itu, baru orang-orang ini harus dirawat sehingga kita tahu mana yang harus dirawat, mana yang harus dipoles, diperjuangkan, dikembangkan, sehingga sekali lagi di awal yang dibangun adalah komitmen. Ya, kan kadang muncul keluhan, wah kita itu sudah memberikan fasilitas ya pengembangan karir sama mereka, ya baru kita mau menikmati dia udah keluar Pak, dibacok sama yang lain gitu ya itu. Makanya dalam manajemen talenta itu memang harus dipersiapkan, harus dibicarakan betul sama top manajemen, tidak bisa 1-2 orang, karena ini kaitannya dengan tindakan antisipatif supaya orang-orang yang berpotensi ini tidak hilang. Ya semua orang pasti pengen lah punya kader yang terbaik. Kayak misalnya ada orang udah jadi ya pengen, udah expert ya, pasti pengen diambil ya siapapun. Apalagi orang kan boleh menyiarkan atau mempublikasikan mengenai kebutuhan dia, ya pasti banyak orang yang masuk lah kalau dia tertarik. Makanya komitmen itu penting. Komitmen ini bukan hanya masalah fasilitas, bagaimana dia setia ya, ada value yang dibangun. Kalau ada value yang dibangun, dia akan punya passion, seneng. Udah seneng, udahlah. Istilahnya kalau di sini, misalnya bandingannya nasi beras jatak sama rojo lele. Saya tahunya rojo lele itu mahal. Ya meskipun di sana rojo lele, ya dia tetap akan komit, setia dengan, karena bukan masalah mahal tidaknya, tetapi besar kecilnya fasilitas, kebiasaan, memang gaya hidup, style dia itu memang ya habitnya seperti itu, sudah jadi kebiasaan, dia udah nyaman kan, nggak perlu yang harus rojo lele. Itu mungkin ya itu gambarnya itu
ini mau sampai teman-teman sekalian. Ini sudah kelewat, yaitu kantornya. Kita nanti akan tes di kantor, tidak sewa di hotel. Kita hanya efisien ya. Ini sudah sampai. Aduh, lapar saya. Kita makan dulu ya. Kita berada di Soto Sedap. Ayo masuk langsung aman. Ya, ini coba lihat nih, sudah ada protokol kesehatan ya. Ya, diberi jarak ya. Jadi, teman-teman, ini Soto Sedap. Kasur yang nantinya akan diproyeksikan tidak hanya 5 tahun tetapi 20 tahun mungkin 30 tahun mendatang. Makanya saya mohon teman-teman yang pertama adalah komitmen. Ya, komitmen itu penting. Kita jadi kerja kan saya kasih komitmen. Ya, komitmen itu bukan hanya panjenengan bekerja sudah 10-30 tahun mendatang, bukan, tetapi bagaimana panjenengan setia, kemudian mau berkarya nyata, mengisi posisi-posisi yang nanti panjenengan itu akan menjadi orang yang kompeten. Itu nih. Ada nggak orang yang nggak mau? Ada. Kalau kok nggak lain, nggak mau, tidak itu sudah cukup. Gitu ya. Jadi ini penting saya jelaskan komitmen ini di awal. Yang kedua, nanti semua teman-teman itu akan dilihat apa adanya, ya, seluruh potensinya. Jadi saya mohon nanti panjenengan ketika mengerjakan baik tes psikologi, tes tertulis maupun wawancara itu kita tunjukkan apa adanya. Kalau nggak tahu ditanyakan, ya, kemudian data itulah nanti yang akan diproyeksikan apakah orang ini harus dikembangkan kemana, apakah teman-teman ini akan diproyeksikan kemana sehingga sudah masuk dalam talent pool.
oh ini siap. Siapa yang punya kesempatan sekarang? Ya, kita tahu bahwa krisis kepemimpinan itu di mana-mana gitu. Kalau sudah nanti ada siapa yang pensiun bingung, itu siapa nanti penerusnya kan gitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, semua punya kesempatan dan harus disiapkan kalau panjenengan harus siap. Ya, harus siap itu ya mengisi paling mudah. Entah itu kapan, tapi paling tidak mulai belajar mulai sekarang, yuk dibangun bahwa panjenengan punya peluang, punya kesempatan. Yang dulu pendidikan SMA, yuk kuliah lagi misalnya. Kalau misalnya dalam persyaratan itu harus dibutuhkan. Yang SMA bisa ke D3, bisa. D3 ya S1. S1 kalau memungkinkan ya S2. S2 pengen kuliah lagi ya S3, nggak apa-apa. Itu namanya pengembangan knowledge. Waalaikumsalam. Salamannya begini. Ya. Saya juga sebentar maaf tadi. Saya pikir Pak Nanto sudah tahu makanya saya tempati parkirnya. Saya kalau bilang begitu mengancam Pak Nanto kan manajemen karirnya tidak dilakukan, nanti saya yang daftar ciri-ciri terutama loh, saya bilang gitu. Tertawa gitu. Enggak, ini guyonan. Dan ini era krisis kepemimpinan ini penting untuk melakukan terukur. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang saya garis bawahi adalah kalau orang bekerja butuh knowledge, pengetahuan. Yang kedua butuh skill. Yang ketiga butuh attitude. Ya, 3 hal itu harus panjenengan tekankan dalam sanubari panjenengan bahwa 3 hal itu penting ketika panjenengan berkarya. Pengetahuan, yang kedua apa? Skill, yang ketiga ya, saya berikan gambaran supaya panjenengan tahu. Attitude ini misalnya seperti ini. Misalnya pekerjaan saya memberikan gelas kepada Pak Dirut gitu ya. Normalnya adalah seperti ini, betul ya Pak Dirut, monggo. Gini ya, boleh nggak saya memberikan seperti ini? Boleh nggak? Boleh, ini bukti saya lakukan. Tapi ini tidak gitu ya. Boleh menurut pemikiran panjenengan, tetapi tidak sesuai dengan nilai. Saya pikir itu waktunya pendek. Terima kasih, semangat tetap dijaga. Prosesnya nanti tes tertulis, tes psikologi kemudian tes tertulis, kemudian nanti isoma terus wawancara. Saya mohon tetap jaga protokol kesehatan. Ya, meskipun panjenengan sudah biasa berkerumun di dalam aktivitas kantor internal, tetapi kita tetap jaga protokol kesehatan. Itu ya, itu era kenormalan baru. Dan sini mohon disiapkan. Nanti ini waktu saya berikan pada Pak Dirut, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Wis dan peserta guru yang hadir pada pagi hari ini. Dengan keadaan selamat Pak lancar ini bisa datang di online ini dalam rangka nanti akan menguji panjenengan semua. Yang selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian peserta seleksi calon pimpinan ya, pimpinan PDN masa ke depan yang PDN yang kita cintai. Sebelum saya menyampaikan beberapa kata, marilah yang pertama kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di bulan ini dengan keadaan selamat, tidak ada seorang apapun. Bapak sekalian kami hormati, perlu kami sampaikan kepada teman-teman semua, kenapa hal ini dari jajaran direksi perlu dilakukan ya, tes berjam ini. Tadi sedikit sudah disampaikan oleh Pak Wis ya, bahwasanya kita ini ingin ya ke depan ini PDN ini dipimpin atau dikelola oleh
orang-orang yang berkompeten ya, sesuai dengan bidangnya maksud saya. Jadi tidak ada di sini nanti istilahnya titipan dari luar maupun dalam, sehingga tidak baik ya di dalam menjalankan tugas saya. Oleh karena itu saya pesan kepada seluruh peserta ini ikuti ya prosedur ini dengan baik, dengan seksama, dengan teliti, dengan apa yang ada sesuai dengan kemampuan dengan semua ya. Jadi untuk ke depan ini kita kalau kita tengok ke belakang, memang zaman saya atau zaman senior-senior kita itu di situ tidak dibutuhkan seperti ini. Dulu ada sebenarnya kecil, PDN UI, tambah SR, pendapatan naik, ya jabatan naik itu aja loh. Jadi dulu gitu. Tapi untuk masa yang akan datang perlu karyawan yang punya skill ya, tadi sesuai Pak Wis, punya inovasi, punya istilahnya punya wawasan yang ke depan yang lebih baik. Karena bagaimanapun saya, Pak Didi, Pak Taufik, dan teman-teman pejabat struktural tidak akan di sini lama ya. Hanya panggilnya ini generasi muda yang akan menggantikan. Kalau dulu itu dibikin ada tingkat SMP aja itu Pak, dulu kebakaran distribusi kita itu ya ST gitu. Ya rata-rata dulu itu ya ST, SMA, SLTA gitu ya, yang D3 atau sarjana itu jarang sekali. Ya ke depan memang saya mensyaratkan ataupun ada sebuah rencana kita terjumpai oleh generasi-generasi yang punya sarjana atau golongan yang sudah mumpuni gitu ya. Kalau saya dulu itu Pak Wis, nggak tahu itu apa, memang nggak ada orang gitu. Masuk 90, 94 itu saya sudah jadi kepala cabang gitu. Jadi dulu apa berjalan awak saya Pak, orang desa kenal kuno kene, orang kerja ya alhamdulillah doa mungkin berkat orang tua atau teman-teman dan sebagainya itu ya nggak lama. Jadi saya waktu itu ya masuk 90, 91 capek atau apa itu, kemudian 94 saya jadi pimpinan di kepala cabang dan suami. Yaitu mungkin gambaran aja semangat untuk semuanya teman-teman ya. Jadi itu tidak perlu saya panjang lebar karena ini momen yang pas. Sepenuhnya saya serahkan kepada Polis dalam hal ini, tim yang independen yang menilai pimpinan untuk yang layak menjadi pimpinan di PJN. Memang saya ikutkan Kasubag, kepala cabang itu kan nantinya mungkin akan menduduki yang lebih tinggi ya. Jadi nanti ada yang staf Polis, jadi nanti ini memang campur, ada yang staf, ada yang sudah menduduki setara dengan Kasubag. Karena bagaimanapun tahun 2001 itu banyak yang besok pejabat struktural, sehingga saya akan memilih hasil dari Polis ini nanti akan saya pilih untuk menduduki level pimpinan yang saya harapkan. Demikian kurang lebih, selamat kepada teman-teman, selalu berdoa ya. Tentunya panjenengan semua sudah minta bersyukur pada orang tua yang punya orang tua, yang karena doa orang tua itulah doa yang paling mustajab ya. Saya kira itu. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pada pagi hari ini secara resmi saya buka. Baik, matur nuwun atas kata dan penjelasan yang lengkap ya, maksud dari tujuan kegiatan ini. Berarti panjenengan sudah tidak perlu khawatir ya. Ini kalau orang itu bukan seleksi eksternalnya, eksternal jangan khawatir boleh, deg-degan boleh ya. Dan panjenengan ini hanya dipetakan di dalam. Panjenengan pernah check up fisik pernah? Nah, kan dilakukan misalnya setiap tahun, 2 tahun sekali, setiap tahun kan nggak apa-apa toh ya. Kadang gulanya naik, kadang turun, kadang darahnya tinggi, kadang rendah, tergantung tanggalnya gitu ya. Jadi untuk mempercepat waktu ini nanti Mbak Sinita nanti akan memandu dalam proses ini.
panjenengan tetap relax, tapi saya mau satu HP-nya di silent sementara atau dimatikan. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Sudah di ruang direktur utama ini Pak Nanto Ya. untuk kegiatan manajemen talenta tadi yang sudah disampaikan di kelas. Apa sih Pak sebetulnya tujuan dari kegiatan tes karyawan yang sudah ada ini Pak? Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama saya ingin memilih atau seseorang yang menduduki di jabatan struktural ini benar-benar orang yang sudah terseleksi, ya, yang sudah seleksi, sehingga dengan acara seleksi lewat psikotes ini, dengan manajemen talenta ini dihasilkan sebuah struktur organisasi yang sehat, ya, yang mantap, ya, sehingga diisi orang-orang yang benar-benar punya kompetensi dan punya planning ya ke depan, dan memang dia sungguh-sungguh untuk bekerja untuk memajukan PDM ini yang lebih baik. Ini harapan saya. Jadi tidak ada saya nanti salah memilih ya dalam hal ini. Kalau kita itu asal comot itu kan tidak tahu kemampuan yang sebenarnya mereka itu untuk menduduki jabatan tertentu. Karena bagaimanapun generasi tua ini kan sudah banyak yang mau pensiun, sehingga saya membutuhkan generasi yang muda ini, generasi yang saya andalkan untuk memajukan PDM. Itu yang tujuan saya. Oke, jadi talent pool ini dimaksudkan bahwa direksi itu pengen punya kader, ya, punya orang-orang yang hebat, yang nantinya proyeksinya bukan hanya setahun 2 tahun, tetapi bisa sampai 30 tahun mendatang. Ini kan ada yang generasi milenial, ada generasi E, jadi mereka akan punya cadangan banyak orang-orang yang nantinya akan disiapkan, ya. Talent pool itu disiapkan mereka untuk mengisi kepemimpinan di masa yang mendatang. Kekurangannya apa dikembangkan, ya, kelebihannya apa terus ditingkatkan. Jadi korporasi ini itu akan berjalan terus gitu. Ya, pasti Anda tahu bahwa ada orang yang pensiun, ada yang purna tugas, kemudian ada orang yang juga tidak mau karir, tapi orang-orang ini harus dibangun komitmennya. Jadi siap kaderisasi. Begitu nanti ada orang masuk juga disiapkan kaderisasi. Saya pikir ini keren sekali. PDAM Paguyuban Kendal sudah selangkah lebih maju di era 4.0 ini. Sudah mulai teman-teman korporasi sudah mulai memikirkan bagaimana membangun sebuah talent pool dengan cara manajemen talenta. Terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangan serbaguna yang kita gunakan untuk aktivitas verifikasi data, koreksi, ya, juga tempat istirahat teman-teman untuk asisten dan asesor. Ya. Kita lihat aja di sana prosesnya. Dan begitu seterusnya sampai angka 4. Nantinya Bapak Ibu akan menggunakan 4 kelompok soal Posisi yang mana masing-masing mereka yang memiliki sedang melakukan instruksi tes dan waktu tertulis. pengerjaan yang berbeda-beda. Saya tidak akan memberitahukan durasi pengerjaan dari masing-masing kelompok soalnya. Akan tetapi ketika akan mulai tes, saya mengatakan mulai. Dan ketika waktu telah habis, saya akan mengatakan ini teman-teman sedang melakukan koreksi, ya. Sampai nanti kita akan lihat proses selanjutnya, tes tertulis yang akan dilakukan. Oke.
Ini saya sedang di musola kantor klien. Ya, ini salah satu dari 5 dimensi kehidupan itu ada pribadi, keluarga, sosial, kesehatan, karir, spiritual. Ini bagian dari spiritual ya. Ada waktu sebagai rasa syukur kita, terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa. Saya melakukan ibadah, bahasanya kita membayar rasa syukur itu atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan ya. Beberapa menit supaya hati kita menjadi tenang ya. Di sini kita lanjutkan lagi, kita lihat prosesnya. Nah, ini lagi proses tes psikologi, mungkin 15 menit lagi selesai. Nanti kita akan tes tertulis mengenai pengetahuan mereka, mengenai kompetensi apa yang sudah mereka lakukan, kemudian nanti isoma dan nanti dilanjutkan wawancara. Oke, sampai ketemu lagi. Kita break dulu sebentar. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu, di depan panjenengan itu ada lembar soal, lembar bagaimana panjenengan yang selama ini sudah bekerja itu menuliskan ya, menuliskan apa yang sudah panjenengan lakukan selama ini ya. Masa kerja itu berapa tahun panjenengan bekerja mulai masuk sampai hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, soal ini waktunya lama tidaknya itu tergantung panjenengan ya. Kalau nulisnya lama, kelamaan nulisnya ya jadi lama ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu supaya panjenengan begitu ngisi enak. Ada 5 lembar kertas kosong yang sebetulnya panjenengan bisa butuh lebih banyak. Nanti mohon panjenengan ngacung ya, Pak kertasnya kurang jadi kita tambahkan itu ya. Bapak Ibu kemarin sudah ngisi Google Form di Bitly mengenai identitas panjenengan semuanya ya, sudah ya. Oke, yang belum nanti mohon bisa minta ke Pak Fitri ya, itu kemarin kita share untuk linknya. Oke. Baik, yang pertama Bapak Ibu langsung bisa sama saling baca. Kenapa ini saya pandu? Supaya nanti pemahamannya sama. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur sesuai pemahaman dan pengalaman yang Anda miliki. Jadi ini nggak boleh ngarang. Jadi yang selama ini panjenengan miliki. Tidak diperbolehkan untuk mencari jawaban dari sumber lain, misalnya internet. Ya, karena ini nanti sesuai bagian SOTK-nya apa yang panjenengan lakukan. Bagian A, 1. Apa yang Anda ketahui mengenai motivasi berprestasi? Jelaskan. Ya, nanti setiap bagian sampai 5 panjenengan langsung dikerjakan. Ya, kalau nggak ada yang, misalnya ada yang gampang dengan pertanyaan, langsung ngacung nanti saya jawab. Ya, tapi bukan jawabannya, tetapi pengertiannya. Ini boleh panjenengan jawab dengan bahasa Anda. Basa Jawa oleh, bahasa Inggris oleh, bahasa Arab oleh. Sing nggak boleh adalah bahasa keheningan. Kalau jelas, panjenengan silahkan isi di lembar kertas kosong itu. Ya, silahkan langsung mawon. Dan saya mohon dengan sangat dan hormat, mohon banget tulisannya rodok gede-gede, iso diwaca ya, bisa dibaca wis sebisa mungkin ya. Jangan sampai Anda mengabulkan surat-surat, wah aku ora iso maca. Jadi ini sebagai bekal nanti yang kita tanyakan. Kalau panjenengan tulisannya bagus jelas, berarti wawancaranya sedikit. Nah, ono wawancaranya sampai 4-5 jam, berarti tulisannya ra cetok. Gitu ya, monggo silakan bisa mulai dari sekarang.
Baik, ini adalah salah satu aktivitas wawancara. Setelah tadi tes psikologi, kemudian tes tertulis, terus ini wawancara. Ini ruangannya, penampakannya seperti ini. Jadi ini sampai pukul 19 ya, hampir 20 ya, pukul 20 sudah selesai semua kegiatan, sejumlah 60 orang ya, 62, satu mengundurkan diri, yang satu mengundurkan diri ya, satu mengundurkan diri. Jumlahnya total berapa? 61, tetap 61 sampai hari ini. Oh, 62, satu tidak hadir, satu orang mengundurkan diri saat wawancara. Ya sudah, yaitu keinginan mereka. Jadi kegiatan ini salah satu bagaimana menjaring kader-kader yang kiranya memiliki kompetensi yang cukup sehingga mereka bisa masuk talent pool gitu ya. Nah, mereka nanti akan diprediksi mungkin dalam jangka pendek maupun jangka panjang ya. Salah satunya ya melakukan ini, merekrut dari pegawai internal, kita tadi sudah berikan gambaran mengenai standar ukurannya, tinggal nanti kita akan melakukan proses kaitannya dengan penggalian data mengenai potensi, kemudian kita lihat KPI-nya ya, karena nanti kita kombinasi. Kira-kira gitu. Ini teman-teman semuanya coba dilihatkan, itu ada Bu lebih dekat, boleh minta komentarnya gimana perasaannya. Hari ini melelahkan tapi sangat menyenangkan karena kita benar-benar bisa mengetahui dari wawancara. Saya wawancara kebetulan 10 orang, tapi saya sudah cukup mengetahui gambaran organisasi, dinamikanya yang terjadi seperti apa. Seperti itu, saya mendapatkan orang-orang seperti ini, seperti itu, yang kemudian menginspirasi saya untuk ternyata mereka kalau bekerja kayak gini, yang sebaiknya bekerja di BUMD itu seperti apa, seperti itu. Oke. Ini menarik sekali bertemu dengan berbagai ragam karyawan yang ada di sini. Dari situ juga ada gambaran bahwa ternyata mereka cukup punya banyak energi juga untuk membuat atau istilahnya berbuat banyak supaya perusahaan tempat mereka bekerja ini menjadi lebih baik. Ya, semoga semua yang kita lakukan hari ini bisa mendatangkan manfaat yang baik, terutama untuk perusahaan ini. Jadi ini adalah pengalaman pertama mungkinnya sebagai aktor yang pengalaman yang asli, karena dengan wawancara ini jadinya saya tahu begitu ya secara teknis pekerjaan PDAM. Saya kebetulan ke bagian staff dan bagian kasir, jadi saya tahu di bagian bawah itu yang bagian garda terdepan dalam berhadapan langsung dengan para customer, bagaimana tantangan mereka dalam melayani para pelanggan dari PDAM tersebut. Terus sih. Gimana Tim Hore? Gimana perasaanmu? Ya, perasaanmu di sini luar biasa. Kenyang ya? Kenyang. Konsumnya banyak gitu. Kayaknya habis jadi Tim Hore wajahnya malah cerah deh. Biasanya lelah ya, ini enggak ya. Ini tim Hore yang selalu mendampingi ya. Kegiatan mereka itu ada di dapur sebetulnya. Coba lihat. Nah, ini dapurnya, mereka pegang printer, pegang tas ya, melakukan di sini. Itu ada tempat olahraganya juga. Ya, ini juga ada karpet, kalau mereka lelah, mereka bisa langsung tidur. Gitu. Oke, kita kembali lagi. Makasih ya. Betul, hati-hati ya. Hati kalau lewat. Saya serem, hati-hati. Jadi ini proses terakhir kita menata berkas ya. Jadi sampai di Semarang nantinya semuanya sudah tertata rapi. Nanti hari Minggu akan kita lanjutkan
verifikasi dari hasil tes psikologi, juga tes tertulis, juga tes wawancara. Kemudian nanti kita akan profil mereka, ya profilnya memang dengan standar yang berbeda karena levelnya berbeda. Ada level staff, kemudian ada level kasubag, ada level kepala cabang, itu kita akan leveling berbeda, ya sehingga ya saya sih berharap kita menemukan kandidat yang terbaik untuk masuk talent pool, ya walaupun ini belum semua, ini harusnya ada 250, ini baru seperlimanya, ya nanti sambil bertahap karena mengingat masa pandemi ini kita tidak mungkin mengumpulkan sebanyak itu, orang-orang sebanyak itu, jadi mungkin akan bertahap, ya semoga ke depan BUMD ini akan semakin maju, berjalan dengan melesat, SDM-nya juga bisa memenuhi harapan pemilik, ya karena salah satu aset terbesar dalam sebuah korporasi adalah SDM, gitu ya. Mereka lah yang akan menjalankan sebaik sistem apapun tanpa adanya SDM, maka ya seperti kendaraan yang tanpa bensin, ya begitu juga sebaliknya, sebagus apapun SDM tanpa sistem yang baik juga seperti kendaraan, kita punya bensin tetapi tidak ada kendaraan. Jadi buat apa? Makanya harus sinergi. Dua-duanya penting. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Ini nanti kita akan ikuti perjalanannya karena memang tanggal 25 ini kita akan share mengenai semua aktivitas kita dari mulai jam 6 pagi sampai pulang nanti Semarang. Oke, terima kasih. Oke, ini kita perjalanan pulang menuju kota Semarang. Pekerjaan sudah selesai. Ini aktivitas yang melelahkan, tetapi lelahnya jadi hilang saat kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Setelah ini kita akan pulang Semarang menuju kantor LPT Semarang, kemudian melanjutkan sisa pekerjaan yang tadi sempat terhenti karena pertimbangan dengan pulang di Semarang, jadi hatinya sudah menjadi tenang seolah-olah sudah pulang. Tapi nanti kita lihat apakah pekerjaan selesai atau jadi ngantuk, kita nggak tahu. Perjalanan menuju Semarang kita tempuh selama 30 menit. Ini kota Kendal teman-teman sekalian. Ini malam hari pada malam minggu, ya malam minggu. Ini kita lihat ramai sekali. Kita lihat, kita saksikan ramai sekali, ya orang berkerumun, ya. Tidak menjaga jarak. Mungkin ini bagian dari proses penyebaran yang begitu masif. Bisa disaksikan anak-anak muda yang tubuhnya, imunnya masih sehat, masih kuat, bisa jadi mereka OTG gitu ya, tanpa gejala. Ya semoga mereka aman lah, tidak positif. Mestinya kerjasama antar pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ya volunteer itu bisa masuk ke ruang-ruang publik untuk memberikan edukasi bahwa kita nggak bisa melawan corona dengan sendiri-sendiri, tetapi harus memang sinergi sama-sama. Nah inilah yang
kadangkala menjadikan kekhawatiran banyak pihak bahwa new normal ini dipahaminya keliru. New normal itu kita hidup normal di era yang tidak normal, tapi normalnya normal kita berperilaku di era kenormalan baru dengan protokol kesehatan yang sudah kita lakukan selama 2-3 bulan yang lalu. Jaga jarak itu menjadi suatu keharusan. Kemudian menggunakan masker ini juga menjadi kewajiban. Social distancing seperti yang kita lakukan ini, meskipun kita tim yang selalu bersama-sama, tetapi kita tetap menjaga jarak, cuci tangan. Dan di kegiatan kita juga disediakan hand sanitizer. Kita selalu menjaga kebersihan, apalagi sudah memegang ketat akan makan, ya sering-sering kita mencuci tangan. Keluar dari kota Kendal ya, Kabupaten Kendal, mohon maaf, Kabupaten. Kita akan keluar dari Kabupaten Kendal, apalagi kita akan masuk jalan arteri. Ini jalan menuju perbatasan, meninggalkan Kabupaten Kendal ya. Kalau tadi yang kita lihat saksikan Simpang 5 di kota Kendal itu pusat kotanya, jadi tempat kerumunan, tempat anak-anak muda nongkrong, keluarga nongkrong, persis ada kantor bupati, banyak ada kantor gedung olahraga, ada instansi-instansi lain, semua berkumpul di sana. Kota Kendal ini unik ya. Kalau kita lihat pusat kotanya hanya selintas jalanan ketika kita perjalanan dari Jakarta ke Semarang ya, ramai hanya di pusat kota, tapi luas gitu ya, ke kanan tuh luas. Ini masuk daerah Pantura juga ya, benar ya, Pantura luas sekali sampai ke ujung-ujung sana, perbatasannya sampai apa ya, Boja atau apa ya. Dan di kota Kendal ini meskipun orang melihatnya kecil daerah gitu ya, tapi di sini ada salah satu kawasan industri yang tingkatnya sudah Asia ya. Tingkat Asia dulu diresmikan oleh Presiden RI masa Pak Jokowi ya, Pak Jokowi. KIK itu apa ya singkatannya? KIK itu kawasan industri Kendal ya. Jadi maksud tujuan adanya KIA sebetulnya untuk menarik para investor supaya produsen atau investor dari luar negeri itu bisa masuk ya. Dari Korea, dari Cina, dari beberapa negara ya. Efeknya sebetulnya kalau ada menarik investor ya, pabrik-pabrik pindah ke sini, ini meningkatkan nilai harga domestik di kota Kendal ini menjadi naik ya. Upahnya juga menjadi meningkat karena harga dihitung dolar, tanahnya juga naik. Nanti kita akan lihat ya. Tapi sayangnya kalau kita lihat progresnya tidak seindah dari awalan, semangat di awal. Dulu saya masih lihat iklan-iklannya itu ya, nanti saya sempat bertemu dengan para petinggi di Perusda, itu menyatakan wah
susah Pak karena tanahnya mahal. Iya, kalau yang beri orang lokal ya kemahalan gitu. Tapi ini memang diniatkan atau bertujuan untuk menarik investor dari luar, sehingga harganya itu harga dolar atau orang lokal membeli atau menyewa di situ ya terlalu mahal. Kita sudah masuk ke daerah jalan menuju KIK, kawasan industri. Di sini tuh banyak ya. Setelah KIK, kalau misalnya kita mundur ke belakang, di sana ada kawasan industri Batang. Ya, itu juga niatnya sama ya. Kemarin barusan tahun ini diresmikan oleh Presiden Jokowi. Itu juga. Jadi menurut hemat orang-orang Kendal, di sana lebih ramai Pak. Sebenarnya bukan lebih ramai karena awalan baru kemarin. Dulu Kendal juga ramai, heboh gitu ya, heboh. Nanti setelah kita lihat KIK, nanti di depannya lagi ada yang namanya KIW, Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Itu dikelola oleh BUMN ya, KIW tadi. Nanti maju lagi di Semarang ada kawasan industri Candi, padahal tempatnya di Jalan Gatot Subroto, bukan di Candi. Candi itu di daerah Puri Gedeh, perumahan elit ya, di mana gubernur selebritis kita tinggal di sana ya, rumah dinasnya di Puri Gedeh itu daerah Candi. Tapi nggak tahu ini kawasan industrinya, mungkin nggak ada nama ya menyebut. Ini dia KIK, kawasan industri Kendal, yang dulu sempat viral, namanya disebut-sebut karena di daerah ini ada lahan sekitar ratusan ya, atau ribuan hektar, saya kurang tahu. Tapi ini coba lihat, Pakai the Bay, oh, itu luas sekali. Jadi kita pengen masuk, tetapi kita belum ada alasan untuk masuk ke sana. Ya, kita lewat ya. Nah, itu lahan yang luas sekali, bertambahan. Oke. Ya, di sini tuh banyak lokasi yang nantinya diproyeksikan untuk bisnis ya. Ini sudah lahan hijau ini. Ini ada lahan pertambangan, dulu persawahan, sekarang sudah lihat ya, ini atas kebutuhan atau kemajuan zaman sudah ada Alfamart, ada hotel gitu ya. Ini jalan arteri. Pom bensin juga sudah beroperasi di sini. Itu teman-teman ya, perjalanan kita satu hari ini, aktivitas dari jam 6 pagi sampai sekarang pukul 8 lebih ya, hampir jam 9. Nah itu, ini pelabuhan Kendal, ini masuk Pantura berarti ya, daerah pinggiran ini Pantura.
kesimpulan hari ini belum disimpulkan dong, kan masih ada lanjutan di kantor ya, tapi bolehlah kalau kita bikin konklusi bahwa apa ya, kita rindu ya bekerja offline seperti ini. Sudah hampir 4 bulan tidak pernah kita lakukan karena kondisi ya, pekerjaannya masih, tetapi yang tadinya offline kita online ya, yang pelatihan juga dengan daring, ada seminar juga webinar, tesnya juga online, wawancaranya juga online gitu ya. Sekarang ini pertama kali pada tanggal 25 Juli ini atas permintaan dari klien kita, pas kebetulan ini hari dimana YouTube meminta kita untuk dokumentasi kegiatan 1 hari ini. Jadi pas kebetulan kita ada aktivitas yang full dari pagi sampai malam hari. Kesimpulannya ya, selelah apapun dalam bekerja, kalau disertai atau didasari dengan cinta pada pekerjaan, maka lelah itu tidak terasa ya. Jadi yang timbul adalah bagaimana kita menyempurnakan pekerjaan itu lebih baik. Yang ingin kita capai nanti adalah kepuasan. Untuk kita bisa memberikan yang terbaik, memilih kandidat yang terbaik, tepat, sasaran, kemudian klien menerima hasil dengan baik, maka tinggal kita dorong orang-orang yang terpilih itu betul-betul diberikan kesempatan ya, kalau ada kelemahannya ya dibekali pengembangan kemampuan diri, sehingga apa yang mereka niatkan itu sejalan dengan visi misi perusahaan itu ya. Jadi top manajemen mereka yang diniatkan itu sejalan dengan visi misi perusahaan dan juga harapan pemilik. Itu kesimpulannya. Jadi lelahnya kita jadi bahagia. Terus yang kedua, memang bekerja itu memang butuh sinergi ya, kerjasama. Jadi keberhasilan ini bukan kontribusi 1, 2, 3 orang, tetapi memang tim ini yang dinamakan super tim. Jadi semua punya kontribusi, meskipun perannya berbeda-beda ya. Yang koreksi, ada yang wawancara, ada yang dokumentasi, ada yang menyediakan makanan, minuman, ada yang apa lagi ya, ada yang mengemudi, ini seperti saya nih, kontribusinya masing-masing. Itu teman, super tim. Kita bukan hanya kangen offline dalam proses assessment, tapi juga nanti proses development. Nanti Agustus awal kita akan mulai ya, ada 2 kelas yang nanti kita akan lakukan selama 5 hari ya, di Semarang, di badan diklat milik Pemprov gitu ya. Kita sudah minta izin
kepada SKPD terkait, karena ini kaitannya dengan program Pak Gubernur yang mau nggak mau harus dilaksanakan dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya, nanti kita lihat, saksikan pelatihan dengan jarak fisik yang ya 1-1,5 meter gitu, apakah masih bisa terasa gayengnya atau tidak, nanti kita juga belum pernah nih. Kemarin kita melakukan latihan 2 hari full dengan Zoom ya, daring, pesertanya dari mana-mana, dari beberapa provinsi. Sekarang nanti offline tapi dengan berjarak. Ya belum tahu nanti perbedaannya, tapi nanti kita akan sharekan kegiatannya seperti apa, dan kita akan sharekan bagaimana perbedaannya. Tapi kalau menurut hemat kami ya, terus kami sama ya, sepanjang interaksi komunikasi itu dibangun dengan baik ya saya yakin kegiatannya pasti menyenangkan. Teman-teman sekalian, kita sudah masuk kota Semarang ya, di pinggiran kota Semarang ini daerah Mangkang. Sebentar lagi kita akan masuk ke daerah Jerakah, Tugu, terus Jerakah, terus Kalibanteng gitu ya. Ini kita sudah masuk kota Semarang, deket ya, hanya 30 menit lah ya ini, apalagi jalannya termasuk sepi ya, masih meskipun malam minggu tapi ya biasanya ya sudah normal tapi tidak ramai ya, ada beberapa aktivitas kendaraan. Itu ya, ini sudah masuk kota Semarang, kita nanti lanjut lagi di kantor. Oke, sampai ketemu lagi. Dan lagi nanti kita akan sampai di kantor LPT Semarang. Udah hijau tuh. Kita lurus, nanti kita akan berputar. Ini jalan Kaligarang ya, mulai rambu-rambu lalu lintas. Nanti radius 200 meter. Jalan ini padat sekali. Ini Kaligarang ini ditetapkan oleh Pemkot Kota Semarang menjadi daerah perdagangan barang dan jasa ya. Jadi yang di sini itu bisnisnya barang dan jasa. Peruntukan ya, peruntukan untuk perdagangan barang, untuk bisnis barang dan jasa. Kenapa? Oh itu kantor ya, LPT Semarang.